Oke, baik, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Ini merupakan video yang kedua di mana sebelumnya sudah membahas sekaligus melakukan praktikum di mana untuk menghubungkan PC dengan PC, kemudian PC dengan switch, dan 5 PC dengan satu switch. Nah, video yang kali ini di mana kita juga akan melakukan praktikum sekaligus membahas di bagaimana cara membuat jaringan LAN atau yang sering kita sebut dengan local area network. Jadi untuk pengertian jaringan LAN ini merupakan suatu jaringan yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN ini menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi praktikumnya, di mana yang pertama kita akan membuat jaringan LAN menggunakan topologi star, yang dimana yang kita perlukan ini ada 6 VC, kemudian satu server dan satu hub sebagai penghubungnya. Di sini sudah saya siapkan untuk perangkat yang diperlukan, dan setiap masing-masing VC sudah saya berikan IP-nya. Begitu juga buat server, sudah saya berikan IP-nya. Ingat untuk memberikan IP dengan klik di perangkat tersebut, kemudian di desktop dan di IP konfigurasi. Langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel. Yang kita perlukan di sini adalah kabel copper strike through. No available port, tidak ada portnya untuk menyambungkan kabel. Oke, untuk menambah portnya kita klik di bagian hub, kemudian bagian ini PT Replicator NM1CFE. Tidak lupa kita matikan tombol powernya dan kita tarik di bagian bawah sini, ada sebuah port dan tarik. Oke, hidupkan kembali tombol powernya, di close saja, kemudian kita coba sambungkan menggunakan kabel copper. Oke, tidak bisa. Jika semua sudah, kita akan mencoba koneksinya, apakah koneksinya sukses atau tidak tersambung. Klik di bagian server, ini terserah saja kita mau klik di bagian mana saja untuk melakukan pingnya. Sini saya klik di bagian server, kemudian desktop dan command prompt. Nah, ini sebelumnya sudah saya melakukan ping, ternyata sukses semua. Kalau di bagian VC nya kita coba ulang. Nah, untuk VC pertama atau VC yang satu sudah ada muncul pesan reply, yang artinya koneksinya sudah tersambung atau terkoneksi. Begitu juga kita coba untuk PC yang kedua. Oke, semuanya sudah terkoneksi. Sekarang kita coba dalam proses pengiriman akses datanya, apakah berhasil atau tidak. Kita berikan akses dari server ke mana? VC 1.
Ini kita coba simulasikan. Kalau visi yang lain ini ada tanda X nya, dan visi yang diberikan akses untuk menerima tidak ada pesan atau tanda X, yang ada tanda checklist yang artinya berhasil terkirim atau tersambung. Nah, jadi kita harus perlu tahu hub ini kenapa yang lain juga ikut berperan sebagai menerima pesan tersebut namun menolak aksesnya. Jadi hub ini yang kita ketahui, hub ini adalah sebuah perangkat yang berperan sebagai penerima dan pengirim sinyal listrik dari kabel yang telah tersambung. Jadi sebagai penghubung antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Hub ini dalam proses pengiriman datanya dari tiap visi yang tersambung ke hub ini, maka visinya akan ikut berperan sebagai penerima, hanya saja menolak akses data yang dikirim oleh server. Maka yang visi yang diberikan akses sebagai penerima itulah yang akan menerima akses data tersebut yang dikirim oleh server. Jadi begitu, berbeda dengan switch. Jadi kita akan mencoba menggunakan switch. Kita save. Oke, yang selanjutnya, yang kedua ini kita akan mencoba yang menggunakan switch. Kalau yang tadi menggunakan hub, sekarang kita akan melihat perbedaan antara hub dengan switch. Jadi ini sama, topologi star yang menggunakan 6 visi dan 1 server, hanya saja berbeda, kita menggunakan switch. Dan untuk visi masing-masing sudah saya berikan IP-nya, dan begitu juga buat server. Dan untuk untuk mengecek koneksinya berhasil tersambung atau tidak, sudah saya coba menggunakan perintah ping di desktop dan di command prompt. Jadi kita langsung saja, ini sudah saya sambungkan menggunakan kabel copper strike through juga. Sekarang kita coba proses akses datanya dalam pengiriman aksesnya, apakah berhasil atau tidak. Kita berikan di server ke visi 2, kita coba. Oke. Tentu berbeda ya kawan-kawan. Jadi sangat jelas perbedaan antara menggunakan hub dengan menggunakan switch. Jadi kalau yang tadi hub ini, kalau yang menggunakan hub itu semua visi yang tersambung ke hub ini juga ikut berperan menerima, cuman hanya menolak aksesnya. Kalau yang switch ini dia hanya berfokus pada visi yang diberikan akses sebagai penerima. Jadi ini sangat-sangat jauh berbeda dengan menggunakan hub. Jadi switch ini akan lebih kompleks dalam mengirim dan menerima sinyalnya. Dan switch juga ini digunakan untuk bertukar informasi ke perangkat tertentu yang diberikan akses. Kemudian dalam kecepatan transfer data itu juga berbeda. Kalau hub ini kecepatan transfer datanya menggunakan sebesar 100 Mbps, sedangkan switch ini di atas 100 Mbps bahkan hingga 1 Gbps. Jadi tingkat kecepatan switch ini
dapat terbilang lebih cepat dibanding hub karena cara mengirimkan datanya yang langsung ke tujuan, sedangkan hub dibagi ke beberapa port dulu. Jadi itulah perbedaan antara menggunakan hub dengan switch. Oke, yang selanjutnya adalah membuat jaringan LAN yang menggunakan topologi tree. Yang di sini menggunakan 9 VC, 3 switch dan 1 server. Kita coba menggunakan kabel copper untuk menghubungkan antara VC dengan switch. Untuk menghubungkan antara switch ke switch yang lainnya, kita menggunakan kabel crossover. Seperti ini kita coba. Oh ya, untuk masing-masing VC sudah saya berikan IP-nya. Tadi juga sudah melakukan pengecekan koneksi dengan menggunakan perintah ping. Cuma kita coba ulang. Oke, ping. Tersambung, untuk close saja, kemudian X. Nah, selanjutnya kita akan memberikan akses data. Kita coba ke server, ke PC 1, kemudian ke server, kemudian ke PC 4, kemudian kita berikan akses lagi ke server, ke PC 7. Nah, sukses untuk statusnya. Nah, untuk untuk kita mengetahui pesan-pesan mana saja dan opsi, ini ada warnanya. Untuk VC 1 warna pesannya ungu, VC 4 warnanya apa nih? VC 7 warnanya kuning. Kita coba simulasi. Oke, pesan yang ungu ke VC 1. Oke, VC yang ke VC 4. Oke. Ya, berhasil, dan ke visi 4 nya kemudian yang kuning di ke visi sistem ke-7 berhasil sampai. Kembali
Oke, mulus ya. Oke, jadi seperti itu untuk topologi tree-nya dalam jaringan LAN. Jadi kalau switch ini sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau switch ini dia lebih kompleks dalam mengirim dan menerima akses data yang dikirim atau yang diterima. Jadi untuk kecepatannya juga lebih cepat karena kan dia langsung ke tujuan data yang dikirimnya. Jadi seperti itulah yang untuk topologi tree-nya. Oke, selanjutnya ini ada topologi tree dan topologi star yang masing-masing sudah ada VC dan hub sebagai penghubungnya, dimana di topologi star ini ada 6 VC dan 1 hub, dan di topologi tree ini ada 10 VC dan 4 hub. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menghubungkan antara topologi star dengan topologi tree ini? Jadi yang diperlukan di sini adalah server, tarik, kemudian kita tambahkan 1 hub lagi. Nah, jadi setiap masing-masing PC sudah saya berikan IP-nya, dan saya sudah melakukan mencoba tes koneksinya apakah terkoneksi atau tidak. Itu sudah saya lakukan. Sekarang yang kita perlukan di sini untuk menghubungkan antara topologi tree dan topologi star, ini kita tarik kabel crossnya untuk menghubungkan hub yang ke 0 ini ke hub 5. Begitu juga sebaliknya, kita lakukan hal yang sama untuk hub yang keempat ini di topologi star, kita hubungkan ke hub 5. Oke, kita sudah. Sekarang untuk hub 5 ke servernya kita menggunakan kabel straight. Nah, tidak lupa juga kita harus memberikan IP dari server. Sembilan dua satu enam delapan satu titik kita kasih 20. Oke, kita lakukan tes koneksi sekali lagi. Untuk topologi star ini terserah aja kita mau tes koneksinya PC yang mana-mana aja. Sebenarnya untuk masing-masing PC sebenarnya bisa saja kita langsung atas koneksinya. Namun kalau nggak mau ribet, apa dalam satu visi kita juga bisa lakukan ping untuk visi yang lainnya. Dan kita cek yang di server ini, kita lakukan ping command prompt 192.168.1.20 berhasil juga. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan akses datanya ke server menuju PC 1 di topologi tree. Simulasikan. Oke, bisa-bisa pusing ya kalau lihat. Jadi yang untuk pengiriman akses data dari server ke VC1 ini berhasil,
sedangkan yang PC yang lainnya juga ikut berperan sebagai menerima, cuman hanya saja mereka akan menolak akses tersebut karena tidak diberikan akses sebagai penerima gitu. Jadi dia menyebar luas kemana-mana, kecuali menggunakan switch kayaknya. Kalau menggunakan switch kan dia hanya lebih kompleks sebagai pengirim dan penerima sinyal. Jadi yang dia hanya berfokus ke satu tujuan aja yang diberikan akses sebagai penerima itu. Jadi itu untuk menghubungkan antara topologi tree dan topologi star. Oke. Oke, selanjutnya ini ada topologi star dengan star. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menghubungkan antara topologi star dan topologi star yang satunya ini. Jadi yang kita perlukan di sini server, kita taruh, kemudian kita juga memerlukan hub. Oke. Jadi untuk masing-masing VC sudah saya berikan aksesnya, dan saya juga sudah melakukan koneksinya, tes koneksinya dengan perintah ping itu sudah saya lakukan dan semuanya berhasil. Jadi ini tinggal saya sambungkan menggunakan kabel cross dari hub yang hub 0 ini ke hub 2. Itu juga sebaliknya menggunakan kabel cross dari hub 1 sambungkan ke hub 2. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan antara hub 2 ini ke server itu menggunakan kabel strike. Oke. Nah, jika sudah, tidak lupa juga kita memberikan IP untuk servernya. 192.168.1.20. Oke, kita lakukan tes koneksinya dengan perintah ping di command prompt. Ping 192.168.1.20 ini harus sesuai dengan IP yang kita berikan. Reply yang artinya terkoneksi atau tersambung. Close. Nah, langkah selanjutnya kita berikan akses dalam pengiriman datanya dari server. Misalnya kita ke server ke isi 1, kita simulasikan. Yang menyebar luas ya karena menggunakan hub, berbeda kalau menggunakan switch. Oke, yang VC 1 berhasil menerima pesan. Dia tetap menuju ke hub yang satunya. Oke, jadi seperti itu. Dia berbeda kalau menggunakan switch. Kalau menggunakan switch, dia hanya berfokus pada PC yang menerima aksesnya, yang diberikan akses sebagai penerima. Jadi dia tidak menyebar luas kemana-mana dan tidak menyambung ke beberapa port yang lain. Jadi seperti itu untuk menghubungkan antara topologi star dan topologi star. Nah, jadi ini sebagai yang terakhir, dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video praktikum ini, dimana kita sudah mencoba lakukan praktikum membuat jaringan LAN dengan topologi star dan tree, dimana kita juga sudah melakukan dan mencoba
menggunakan penghubung yang berbeda, yaitu hub dan switch. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah lebih enak menggunakan hub ataupun switch? Jadi masing-masing diperlukan, jadi masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Namun kalau dilihat-lihat lebih simpel yang menggunakan switch. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.